Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk menyimak kajian dari ustazah kita setelah sebulan lamanya kita vakum dari kajian ini. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja ya ustazah ya. Tafadhal ustazah. Baik, terima kasih banyak Mbak Nita. Alhamdulillah pada sore hari ini ya kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah memberikan kita nikmat yang luar biasa ya. Nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berjumpa alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah menjadi junjungan kita insya Allah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Izinkan ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mohon maaf izinkan saya ini mungkin bukan tapi kita bertukar pikiran saja ya agar kita rileks. Jadi apalagi di sini ada bapak-bapak yang hebat-hebat, masya Allah, hebat-hebat semuanya. Dan kita di sini tinggal sharing. Judul yang saya ambil itu sebenarnya karena ini setelah selesai Ramadan, tentunya banyak pelajaran yang kita sudah dapatkan di dalam bulan Ramadan. Dan Allah menghadirkan bulan Syawal ini adalah sebuah bulan yang untuk penyempurna bulan Ramadan. Jadi bulan Syawal itu dihadirkan untuk menyempurnakan pahala-pahala kita di bulan Ramadan. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua di bulan Syawal ini kita bisa memperbaiki atau menyempurnakan semua amalan-amalan kita yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan. Namun judul yang saya ambil, jangan sibuk ngejar dunia sampai lupa tujuan hidup. Ini saya tadi buat materinya ini saya sambil ketawa-ketawa kecil. Kenapa? Karena rupanya kita terkadang karena kesibukan atau karena dunia, kadang kita lupa dengan apa tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita jujur kepada diri kita sendiri. Sehari-hari itu kita itu sibuk ngapain? Bangun tidur langsung cek HP, atau bangun tidur kita masih bersama dengan Al-Quran, atau bangun tidur kita masih berzikir, kita sholat, pokoknya kita ibadah, atau kita langsung membuka HP dan membuka TikTok atau membuka IG atau apapun itu di media sosial. Nah, saya baca ini tadi saya menggelitik hati saya, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah kita masih bisa menghindari yang namanya bangun langsung cari HP dan buka TikTok. Tetapi kita masih bisa membentengi diri kita dengan bacaan Al-Quran. Jadi sebelum kita beraktivitas di luar, kita selalu berusaha untuk mengisi rohani. Jadi memberi makan jasmani kita itu penting, bahkan pun rohani kita juga tak kalah penting. Maka kenapa saya ambil judulnya tentang jangan sibuk ngejar dunia sampai lupa tujuan hidup kita. Karena sesungguhnya tujuan hidup kita hanyalah satu, semuanya hanya untuk hidup yang kekal di akhirat. Nah, kira-kira apa yang kita sudah lakukan di dunia, sementara Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran di surah Az-Zariyat, itu semuanya pasti kita hafal. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Jadi tujuan utama kita itu bukan buat viral, bukan buat kita jadi kaya, bukan buat kita jadi sultan, bukan juga buat kita mengejar followers yang banyak atau apapun itu di media sosial, tapi buat kita menyembah kepada Allah. Ya. Di ini ayat ini sependek ini tapi luar biasa maknanya. Maknanya tuh luar biasa. Allah menciptakan kita sebagai manusia, Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk menyembah kepada Allah. Simple tapi bermakna. Ya, jadi jangan sampai kita tuh sibuk ngumpulin harta, sibuk ngumpulin semuanya untuk hanya di dunia. Memang betul, orang biasanya bilang begini, Bu, harta itu bukan segalanya, tapi hidup itu butuh harta. Tanpa harta kita tidak bisa ngapa-ngapain. Betul. Tetapi jangan sampai karena dunia kita melupakan tujuan utama kita, yakni akhirat. Sementara kita itu diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepadanya. Maka sembahlah Allah, banyak kita beristighfar, banyak kita berzikir. Jangan sampai selama bulan Ramadan kita kurang beribadah kepada Allah. Jangan sampai kita ketahui bersama bahwa di bulan Ramadan itu sangat luar biasa pahala yang dijanjikan oleh Allah, tetapi kita tidak sampai ke puncak yang sesungguhnya. Seperti apa itu? Seperti amalan-amalan kebaikan yang mestinya kita perbuat. Sholat tarawih kita tidak cukup, ya. Jadi mungkin kita merasa bahwa sholat tarawih itu kan sunnah. Sunnah itu kan saya lakukan mendapatkan pahala. Tidak saya lakukan juga tidak berdosa. Ya sudahlah. Padahal kita tidak ketahui bahwa sholat tarawih itu hanya berada pada bulan Ramadan. Dan bulan Syawal dilanjutkan dengan bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal itu hanya ada di bulan Syawal. Dan janji Allah, barang siapa yang berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka dia dianggap berpuasa selama setahun. Coba bayangkan ya, pahalanya luar biasa. Puasa selama sebulan saja pahalanya sudah luar biasa. Apalagi kalau puasanya selama setahun. Masya Allah. Kalau sampai di sini dulu gimana kita diskusi? Ayo. Ini baru pancingan. Ayo saya kembalikan ke Mbak Nita. Ya, Masya Allah. Ya, sedikit Kak Nita dari host ingin langsung saja untuk melengkapi Ya, lanjut. kajian kita ini kan mengenai puasa Syawal ya 6 hari. Itu apakah harus wajib memakai niatnya, ada tertulis seperti itu atau hanya niat dalam hati saja begitu? Ustazah silakan. Oh iya, baik. Kalau masalah puasa Syawal atau puasa apapun itu, niat itu kan ada dua, Kak. Niat itu bisa disyarkan, artinya bisa diucapkan, dan bisa juga di dalam hati. Yang namanya niat itu innamal a'malu binniyat. Jadi setiap perbuatan kita itu niat karena Allah, maka insya Allah Allah akan tahu. Jadi kalau puasa Syawal, maka boleh diniatkan dalam hati, boleh juga diucapkan. Saya berniat makan sahur untuk berpuasa Syawal selama 6 hari boleh, atau besok jadi setiap malam setiap sahur baru niat juga boleh. Dan satu lagi, kalau masalah puasa Syawal, banyak di antara kita itu kadang kadang keliru. Kadang kita puasa Syawal itu di hari Kamis tapi niatnya puasa Senin Kamis. Jadi boleh puasa Syawal di hari Senin atau di hari Kamis, tetapi niatnya tetap puasa Syawal. Jelas ya? Itu harus jelas. Maka kalau niatnya, maka tadi itu saya awali dengan segala perbuatan itu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap perbuatan kita itu tergantung dari niatnya. Jadi boleh puasa Syawalnya itu di hari Senin, boleh di hari Kamis, tetapi niatnya tetap niat puasa Syawal. Oke ya, Kak?
Lanjut. Iya, luar biasa. Mengenai apa waktunya gimana Ustazah? Apakah lebih afdal berturut-turut harinya atau boleh random gitu harinya selama bulan Ya, Syawal? Nah, yang silakan. dianjurkan itu berturut-turut. Yang dianjurkan berturut-turut 1 sampai 6, tetapi boleh tidak berturut-turut selama itu dalam bulan Syawal. Kalau saya secara pribadi nih sukanya yang berturut-turut. Jadi ini hari saya ketiga. Insya Allah hari Ahad Lebaran. Jadi kalau bisa yang lebih disukai itu adalah yang berturut-turut selama 6 hari, ya. Tetapi kalau tidak bisa berturut-turut, mau ngambilnya itu Senin Kamis, boleh. Ini mumpun ini hari sudah tanggal 9 ya. Besok tanggal 10, berarti masih ada 20 hari. 20 hari itu kita ada berapa pekan ya? Ada 2 pekan lebih. Ya, tidak sampai 3 pekan. Nah, itu kalau ngambilnya Senin Kamis berarti kayaknya pas deh. Nah, kalau mungkin bisa kekejar kalau Iya. ngambilnya Senin Kamis. Tetapi Izin, izin Ustazah, kalau hari kedua Lebaran itu sudah bisa puasa Kak Ustazah? sudah bisa. Hari kedua sudah iya. bisa. Siap. Hari pertama itu yang belum bisa karena itu dilarang untuk berpuasa. Hari kedua boleh dan dilanjutkan seterusnya. Cuman kalau saya secara pribadi, karena kita masih suasana Lebaran, masih suasana kekeluargaan, apalagi kita mudik, tidak nyaman rasanya kalau kita berpuasa sementara kita ada di kampung, ada bersama keluarga di sana. Lagian kalau kembali ke rumah masing-masing baru berpuasa kan masih bisa. Jadi kalau tidak terhalang dengan keluarga atau apapun itu, bisa dilaksanakan. Bisa banget, Mbak. Oke, siap Ustaz, terima kasih. Ya, teman-teman yang lain yang mau bertanya silakan. Boleh nanya, Tanya Ustaz? jawab. Ustazah? Boleh, silakan. Eh, di bulan kalau kita tadi di bulan Ramadan itu ada sholat tarawih, Iya, dan tarawih itu kan juga witir, tiga witir ya Ustaz. iya, betul. Apakah boleh di hari-hari biasa ketika sholat tarawih di bulan Ramadan itu mungkin tidak terpenuhi, kemudian dia sholat tarawih di bulan-bulan seperti bulan Syawal atau bulan yang lain, boleh nggak Ustazah? Tidak bisa, Kak. Makanya dari awal itu saya sudah sampaikan bahwa sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada di luar bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan berarti dia termasuk sholat sunnah yang lain. Bisa sholat sunnah tahajud, bisa sholat sunnah hajat, dan bisa sholat sunnah tobat, dan diakhiri dengan witir. Tetapi kalau sholat tarwi, mohon maaf, tarwi itu dihususkan oleh Allah hanya ada di bulan Ramadan. Maka kalau kita tidak sholat tarwi, rugi rasanya, walaupun itu sunnah. Karena itu dihadirkan hanya khusus untuk di bulan Ramadan. Oke, makasih Ustazah. Nah, kemudian bolehkah sholat tarawih itu di rumah saja Ustazah? Boleh, boleh sekali. Sholat tarawih itu kan tidak diwajibkan di masjid. Hanya kalau misalnya bapak-bapak, ya mohon maaf, kalau bapak-bapak itu kan memang dianjurkan untuk sholatnya di masjid. Nah, kalaupun tidak sanggup atau misalnya masjidnya jauh ataupun alasannya yang lain tidak bisa ke masjid, boleh dilaksanakan di rumah. Ya, soalnya kadang-kadang kita sholat tarawih itu Ustaz, maklumlah sekarang ini pada banyak yang validasi ya. Iya. Sholat tarawih ya, bacaan ayatnya panjang-panjang. Woy. Oh, mengantuk ya, Kak? Bukan mengantuk, udah kadang-kadang ya atau karena jenuh, karena tidak dihafal ya, atau karena bagaimana. Jadi itu memang ada standar imam sih sebenarnya itu di masjid ya itu. Jadi Kadang-kadang kan banyak sekarang ini di masjid-masjid itu ketika sholat tarawih itu mendatangkan imam yang hafiz gitu kan. iya benar. Nah,
anak-anak dari pondok yang dikontrak Ya. untuk 1 bulan full menjadi imam sholat tarawih, ada 2 orang gitu kan. Nah, Betul kadang-kadang sekali. mereka juga kebablasan baca panjang. Kadang-kadang dalam satu malam itu baca satu surah Al-Baqarah. Wih mah, Masya Allah, 286 ayat. aduh. Masya Tapi Allah. memang sih bagi mereka sih enak. Kita dengarnya juga nyaman sih Tartet. Tapi kan badan nggak bisa dibohongi. Benar, benar, benar. Oke lah, mungkin satu malam itu dapat seperti itu. Aduh, ada lagi kan yang pernah saya salat di tempat teman itu 1 malam harus 1 juz. Masya Allah. Aduh, itu memang luar biasa. Kadang-kadang malam tuh udah tepar aja tidur. Iya, betul ya. Iya, Eh, iya. Berarti luar biasa pengalamannya, Kak. Masya Allah. Ya. Jadi, memang Satu benar. lagi. Saya begini. Ada di beberapa waktu dan di beberapa tempat yang saya sempat jalani dan datang itu ada orang itu melakukan mereka 10 Ramadan terakhir itu melakukan itikaf kemudian sholat tahajud berjamaah. Mm-mm. Nah, itu gimana itu hukumnya? Iya, betul sekali. Ya, jadi yang pertama itu yang bagaimana di masjid itu biasanya bacanya panjang-panjang ya, betul sekali Kak. Jadi apalagi sekarang ini kan hafiz-hafiz itu yang luar biasa dan memang sebenarnya itu ketentuan imam di masjid itu memang harus yang penghafal Al-Quran. Tetapi kembali kepada imam bahwa imam itu harus melihat makmumnya. Tidak boleh serta-merta untuk membaca ayat-ayat itu tanpa melihat kondisi makmumnya. Maka pada masa Rasulullah itu pernah terjadi. Maka Rasulullah mengatakan bahwa ketika menjadi imam itu harus melihat makmum, jangan sampai ada yang hamil, jangan sampai ada orang tua yang tidak sanggup berdiri gara-gara berdiri lama dan dia tidak pergi ke masjid sholat. Nah, maka dari itu ini akan kembali menjadi pembelajaran ya buat ini teman-teman kita yang imam. Mudah-mudahan teman-teman kita yang imam tidak membaca ayat-ayat yang sampai di atas 20 ayat pada saat pada saat sholat tarawih. Karena itu memang betul sholat tarawih itu kalau bisa ya dipanjangkan. Tetapi kan orang butuh istirahat untuk bangun sahur. Jangan sampai gara-gara kita di masjid terlalu lama terus bangun sahurnya kebablasan. Akhirnya tidak makan sahur dan menjadi penyakit. Dan itu tidak diinginkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ke depannya Kak di masjid-masjid kita itu bisa mengkondisikan, menyesuaikan sesuai dengan keadaan yang ada di sana. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang para imam, mudah-mudahan semakin mempertimbangkan ya makmumnya sehingga bisa membaca ayat-ayat suci Al-Quran sesuai dengan kondisi yang ada di masjid. Dan yang kedua tentang 10 malam terakhir itu adalah malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu dihadirkan oleh Allah di 10 malam terakhir Ramadan. Jadi di 10 malam terakhir maka banyak saudara-saudara kita itu yang iktikaf di masjid 10 malam terakhir karena ingin mengejar atau ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena keutamaan malam Lailatul Qadar itu luar biasa. Jadi malam Lailatul Qadar itu ada di malam 21, malam-malam ganjil ya, di 10 malam terakhir di malam ganjil, 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, kata Allah, barang siapa ya yang sholat di malam Lailatul Qadar, maka nah banyak keutamaannya, diampuni dosa-dosanya kita yang telah lalu ya. Jadi keutamaan itu begitu banyak sehingga orang-orang mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, doanya kita diijabah. Jadi diantaranya itu adalah kita mendapatkan pengampunan dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapatkan pengampunan. Siapa sih yang
hidup di dunia ini tidak mau diampuni. Begitu banyak dosa yang kita lakukan. Selama 11 bulan kita melakukan dosa dan tiba masanya yaitu bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, tentunya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memohon ampun. Jadi kita dapat pengampunan dari Allah, kita dapat pembersihan diri dari Allah. Jadi memang luar biasa Kak, dan kalau kita bisa tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di 10 malam terakhir itu. Karena itulah pentingnya kita diminta oleh Allah itu untuk tidur cepat dan bangun cepat di 10 malam terakhir. Supaya kenapa? Supaya kita mendatangi Allah dan sholat di 2/3 malam. Nah, ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya. Ya, paling tidak Amin, kita punya bayang-bayang lah. Amin, amin, amin. Iya. Izin Ustazah. Ini Ustazah kasih kesempatan dulu ukti kita nih, ada yang baru ingin bertanya. boleh, Silakan Baju Ita. Baju Ita, monitor. Silakan dibuka mute-nya, Mbak. Kalau enggak, ya silakan. Silakan Bu. Dengar suara saya Mbak Nita? Dengar. Ada suaranya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ya, silakan. Ini saya bertanya ya, ada pepatah yang menurut saya gimana ya? Tapi kan pernah saya mendengar, maaf sekali ya, ini agak sensitif untuk para ukti dan akhi di sini ya. Kan wanita itu diciptakan ini yang memiliki 9 nafsu dan 1 akal. Dan sebaliknya juga akhi juga 9 akal dan 1 nafsu. Tapi kebanyakan yang goyah hawa nafsu itu, maaf ya, banyaklah lelaki, apalagi syahwatnya ibarat itu kan, banyaklah tergiur ibarat itu nggak tahan. Kan pelecehan kan banyaklah kaum lelaki daripada perempuan. Nah di luaran sana. Nah jadi pepatah itu maksud nafsu menurut perempuan itu 91 akal dan sebaliknya itu apa? Dan kenapa banyak kaum wanita yang maaf sekali dimasukkan dalam nerakanya Allah? Tolong Umi jelaskan yang wanita fakir ilmu ini. Tafadhol. Baik, terima kasih banyak. Lanjut Mbak Nita ya. Ya lanjut saya lanjut. Ya, baik. Jadi ya, nafsu dan terima kasih banyak ya Bu, Masya Allah, pertanyaan yang luar biasa ya. Nafsu dan akal dalam diri manusia yang sering kita dengar itu ya sebagai 9 nafsu dan 1 akal. Sebagaimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk yang unik ya. Dalam dirinya Allah tanamkan akal sebagai pembeda dari hewan dan nafsu sebagai ujian. Nah, di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Allah menciptakan akal, Allah berfirman kepadanya, "Menghadaplah," maka ia pun menghadap. Lalu Allah berfirman, "Mundur," maka ia pun mundur. Lalu Allah berfirman, "Demi kemuliaan dan keagunganku, aku tidak menciptakan makhluk yang lebih aku cintai daripada engkau. Melalui engkau aku memberi dan melalui engkaulah aku mengambil." Namun demikian Allah juga menciptakan nafsu yang apabila tidak dikendalikan bisa menyeret manusia pada kehinaan. Nah, dalam beberapa pandangan ulama dan ahli tasawuf dijelaskan bahwa laki-laki diberikan 1 nafsu dan 9 akal. Sementara perempuan diberikan 9 nafsu dan 1 akal. Tetapi makna ini bukan merendahkan atau membandingkan, melainkan menunjukkan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kecenderungan pada hawa nafsu yang berbeda dan perlu dikendalikan dengan bijak. Nah, apa itu hawa nafsu? Nafsu adalah dorongan atau keinginan yang ada dalam diri kita. Nafsu itu tidak semuanya buruk, tapi jika tidak dikendalikan oleh akal dan iman, maka bisa menjadi sumber kehancuran.
Contoh, nafsu yang buruk. Nah, misalnya nafsu amarah, amarah yang tidak bisa dikendalikan. Nafsu syahwat, keinginan duniawi berlebihan. Nafsu iri, dengki dan sombong. Sedangkan nafsu yang dikendalikan dan dilatih bisa naik tingkat dari nafsu amarah atau nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah, menjadi nafsu lawamah. Jadi ada namanya nafsu amarah, ada namanya nafsu lawamah, dan ada namanya nafsu mutmainnah. Nah, jadi nafsu amarah itu adalah nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Itu namanya nafsu amarah. Jadi kalau ada otak kita yang suka dengan keburukan, maka nafsu yang berjalan itu adalah nafsu amarah. Nah, yang mulai sadar dan mencelah keburukan itu adalah nafsu lawamah. Jadi kalau kita punya nafsu itu karena kita dengan sadarnya, terus kita tidak mau dengan keburukan itu ada dalam diri kita, maka itulah namanya nafsu lawamah. Dan nafsu yang tenang atau nafsu yang diridhoi dengan ketentuan Allah, nah itulah yang namanya nafsu mutmainnah. Maka ada ayat yang mengatakan ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Dengan menyebut nama Allah, dengan mengingat Allah, dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, maka Allah menghadirkan nafsu itu tidak semena-mena untuk kita pergunakan sesuai dengan keinginannya kita. Tetapi kalau kita bisa mengajarkan nafsu kita itu sesuai dengan nafsu yang ditentukan Allah, yaitu nafsu mutmainnah, maka insya Allah kita akan aman. Jadi dunianya kita dapat dan akhiratnya kita dapat. Walaupun tadi disebutkan bahwa, minta maaf, banyak yang perempuan masuk ke dalam neraka dan banyak laki-laki itu yang berbuat maksiat. Jadi kenapa itu terjadi? Kalau wanita, jadi saya jelaskan satu persatu ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bisa menjadi refleks kita sendiri secara pribadi. Jadi kalau perempuan, mohon maaf, kita sebagai seorang wanita, kenapa Rasulullah selalu mengatakan bahwa kebanyakan saya temui di neraka itu adalah wanita? Karena wanita itu banyak kelalaiannya tentang sholat. Contoh ya, kalau misalnya kita misalnya haid, ya, kalau lagi haid, terus sudah selesai kita haid, dan haidnya kita sudah bersih, tetapi kita masih malas untuk mandi haid. Artinya kita lalai untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu, kalau kita bisa membentengi diri kita untuk bisa mengendalikan ya diri kita, terutama dengan kita sebagai seorang wanita, maka jangan pernah kita menunda-nunda sholat, karena di sanalah kita di bawah ya kekelalaian itu. Jadi kita bisa lalai di sana. Maka dari itu banyaklah wanita yang dikatakan kita jangan mau. Jadi bahkan ada hadis yang mengatakan seperti ini. Sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat patuh kepada suaminya, maka masuklah ke pintu surga manapun yang kamu mau. Maka itu menjadi hadis idaman saya. Kata Allah, sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu ini yang menjadi fenomena buat kita semua teman-teman. Jadi bukan saja perempuan, tetapi laki-laki juga. Jadi sholat 5 waktu ini kita kembali bahwa apakah sholat 5 waktu ini kita sudah sholat tepat waktu apa belum? Dan ketika kita sudah sholat tepat waktu, apakah kita punya tumaknina atau tidak? Jadi di dalam sholat itu kita sudah diatur agar sholatnya kita itu diterima oleh Allah, dan agar sholatnya kita itu sesuai dengan tuntunan ya, maka ada namanya tumaknina. Nah, jadi maka dari itu teman-teman sekalian, kalau kita membahas tentang kenapa banyak wanita di dalam neraka, maka kita panjang penjelasannya, tetapi saya hanya bisa mengambil tentang saya hanya bisa menekankan di tentang sholat, karena kelalaiannya seorang wanita itu banyak di sholat dan taat kepada suaminya.
taat dan patuh kepada suaminya, itu banyak lalai kita sebagai seorang wanita. Nah, yang kedua, laki-laki itu kenapa sih banyak yang berbuat mungkin pelecehan seksual atau apa? Nah, laki-laki itu ya banyak yang masuk ke neraka itu karena apanya? Karena matanya. Jadi kalau perempuan itu ya karena akhlaknya. Jadi kalau laki-laki itu kata Allah karena matanya. Jadi maka laki-laki itu ketika nah, jadi minta maaf ya. Jadi ketika misalnya dia melihat sesuatu yang indah ya, bisa saja yang indah di rumah itu dia bisa lupakan. Kalau dia tidak bisa mengontrol nafsunya, jadi ada nafsu yang namanya nafsu mutmainnah. Jadi tadi ini ada 3 nafsu ya, ada 3 nafsu. Ada tadi yang bertanya, ada yang masuk, ada di bawah ini, ada yang bertanya, nafsu Sufia itu apa Umi? Ya, ini anak saya ini. Jadi ada 3 nafsu ya, yang saya sebutkan tadi. Jadi mudah-mudahan itu nafsu Sufia itu sudah masuk di sini. Ya. Jadi yang paling bagus itu adalah nafsu mutmainnah. Maka ketika teman-teman biasa mendengar penjelasannya Dr. Aisyah Dahlan, dan saya itu paling senang dengan dia. Ketika kita lagi tidak senang, jadi untuk menenangkan hati. Jadi untuk menenangkan hati itu ada. Jadi ini kajian ini kemarin saya bawa tentang ketenangan hati. Jadi untuk menenangkan hati, ternyata dalam menenangkan hati itu bukan hanya sekedar untuk kita bisa memindahkan pikiran kita dari pikiran yang buruk menjadi pikiran yang baik. Nah, ini yang namanya mutmainnah. Ketika kita rasa sedih, rasa senang, rasa syukur, rasa kecewa, itu semuanya, bahkan kita marah, itu semuanya ada dalam diri kita. Tapi apakah kita bisa ya mengembalikan atau memindahkan amarah yang tadi yang lagi emosi, kita pindahkan ke mutmainnah? Jadi ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Jadi kata Allah, dengan mengingat Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Maka ketika kita lagi emosi, kita lagi marah ya, atau kita lagi tidak senang, atau kita lagi bahkan kita cemas dengan sesuatu hal, maka kata Allah, kembalikan nafsunya kita itu ke mutmainnah, tatmainnal qulub. Jadi kembalikan ke kita cepat-cepat berzikir, beristighfar, berzikir, berbuat baik, ya. Jadi dengan mengingat Allah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan misalnya, jadi tinggalkan yang membuat kita resah. Maka insya Allah ketika kita bisa meninggalkan itu, maka insya Allah otak kita atau nafsu kita bisa kembali ke namanya mutmainnah, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa mengembalikan otak kita yang lagi marah misalnya, yang lagi cemas misalnya, yang lagi tidak senang, pokoknya yang lagi tidak itu segera tinggalkan dan kembalikan ke otak mutmainnah. Ingat yang baik-baiknya saja. Jadi jangan kalau saya secara pribadi saya tidak mau dong melihat diri saya itu terpuruk karena orang lain. Saya tidak mau. Dan saya tidak akan mau ya menjajah diri saya, atau saya tidak akan mau membuat diri saya itu terhina atau apapun itu yang tidak baik gara-gara perbuatan orang lain. Saya mau dong untuk dihukum sama Allah, mau saya. Tapi kalau untuk menghukum diri saya sendiri karena orang lain, mohon maaf, tidak mau. Karena kenapa? Karena Allah juga tidak menyukainya. Maka dari itu ada ayat di Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi ketika kita mau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah lewat salat dan sabar. Maka ketika ada persoalan hidup yang kita jalani, karena namanya hidup, pasti akan ada ujian. Setiap kehidupan, mau laki-laki, mau perempuan, maka saya tadi mengatakan dari ayat yang pertama itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan kita, jin dan manusia, hanya untuk menyembah kepadanya. Nah, ngapain untuk menyia-nyiakan diri hanya keperluan orang lain, ya. Jadi itu ya Bu, mudah-mudahan ini bisa
terjawab ya Bu, mohon maaf. Nah, ada di dalam surah As-Sams ayat 7 sampai 10 Allah berfirman, dan ya saya baca artinya saja ya. Dan jiwa serta penyempurnaannya ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Betul. Jadi beruntunglah kalau kita bisa menyucikan jiwa kita, bisa menenangkan jiwa kita, bisa menenangkan hati kita dengan berbagai macam fase, tergantung kita. Mau tenangkan dengan kebaikan, mau menenangkan kita dengan berserah diri kepada Allah, mau menenangkan dengan zikir, menenangkan dengan istighfar. Dan jangan sampai dan menjadilah kita orang yang rugi kalau kita mengotorinya. Bagaimana kita mengotori pikiran kita? Kita pikir yang mestinya itu mengganggu pikiran kita. Lepaskan, jangan dipikirkan. Daripada membuat diri kita sakit, dan yang rugi siapa? Sendiri kan? Begitu ya Ibu. Mohon maaf kalau ada kesalahan yang saya sampaikan. Umi, Terima kasih Ya. Ustazah. Ustazah, Sama-sama. masih boleh nanya nggak ya? Ini Oh boleh Kak, silakan. Silakan, masih ada Banget. waktu. Ini kan saya tadi udah bilang, Mm-mm. saya betul-betul sekarang ini lagi betul-betul pengen banyak belajar ya gitu. Di suatu majelis saya pernah mendengar tentang muhasabah diri. Kemudian saya mau tanya nih Ustazah ya, bagaimana tata cara untuk bermuhasabah diri yang benar, yang baik, Ustazah? Ya, baik. Alhamdulillah. Jadi termasuk kita semua ya. Masya Allah. Terima kasih ya Kak sudah bertanya tentang muhasabah. Jadi muhasabah itu bahasa Arabnya. Kalau di Indonesia kan itu introspeksi diri. Ya. Jadi kalau kita masih paham tentang muhasabah, tentang kita punya diri yang banyak kesalahan, jadi itu sangat penting. Maka penting yang namanya introspeksi, penting yang namanya evaluasi, bahkan sangat penting untuk kita renungkan. Nah, di dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah mengatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat. Nah, jadi ayat ini mengingatkan kita untuk tidak hidup hanya dengan rutinitas dunia, tetapi juga memikirkan apa yang kita siapkan untuk akhirat. Pertanyaannya, sudahkah kita mengingat Allah hari ini? Jadi ketika kita mengatakan bahwa saya mau muhasabah, apakah kita sudah mengingat Allah? Sudahkah kita sholat dengan tepat waktu? Sudahkah kita memperbaiki lisan kita? Sudahkah kita menjaga lisan kita dari ghibah, ya, dari dusta? Apakah sudahkah hati kita itu bersih dari iri, bersih dari dengki atau sombong? Jadi ini ada 4. Saya sengaja buat ya pertanyaan ini, Masya Allah ya. Jadi ini sebenarnya saya buat materinya ini sebenarnya runtut, tapi ternyata ada kakak yang bertanya, Kak Nurdin nih, Masya Allah. Jadi sebenarnya nih muhasabah ini sebenarnya saya simpan di akhir, tetapi karena sudah ditanyakan maka saya langsung ambil saja, alhamdulillah. Jadi ketika kita mau muhasabah, maka ada 4 pertanyaan. Untuk memuhasabah diri kita itu, kita harus menanyakan kepada diri kita, ya. Apakah kita sudah mengingat Allah hari ini? Jadi mengingat Allah saja, ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Ya, jadi kata Allah, apakah kamu sudah mengingat saya hari ini? Tentu cara mengingat Allah itu seperti apa? Paling tidak kita berzikir. Paling tidak kita berzikir. Nah, saya banyak kerjaan Ustazah, saya banyak pekerjaan yang tidak saya bisa berzikir. Pekerjaannya apa sih yang paling tidak kerjanya kalau misalnya kita sebelum masuk pekerjaan yang mestinya kita tidak bisa ngapa-ngapain, ya contoh ya, kalau misalnya kita pekerjaannya memang kita tidak bisa berzikir, maka paling tidak pada saat dalam perjalanan menuju tempat pekerjaan paling tidak kita bisa berzikir. Maka disitulah kita akan mengingat Allah. Karena kalau kita selalu mengingat Allah, maka insya Allah Allah akan mengingat kita. Maka Allah bilang, kalau kamu dekat, maka saya akan dekat. Kamu jauh, maka saya juga akan menjauh.
Nah, yang kedua, sudahkah kita sholat pada tepat waktu? Nah, tadi saya sudah sentil di tentang pertanyaannya ibu tadi, bahwa tentang perempuan yang masuk di dalam neraka, saya sudah sampaikan bahwa tanyakan pada diri kita, apakah saya ini sudah sholat tepat waktu atau masih menunda-nunda, misalnya mau asar sudah menjelang maghrib baru saya sholat, atau bahkan maghrib itu mau menjelang isya, atau bahkan subuh mau menjelang duha. Masya Allah ya. Jadi itu koreksi diri kita sendiri secara pribadi. Ini sudah memasuki bulan Syawal, dan mari kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing untuk bisa memperbaiki diri. Jadi koreksi diri kita ini untuk memperbaiki diri kita lebih baik. Maka saya dulu dulu banget ya, itu saya malah buat satu catatan di kertas, dan itu menjadi motivasi diri saya. Kalau saya tidak sholat sunnah, atau kalau saya tidak sholat tepat waktu di hari itu, saya akan centang, saya akan X, saya akan kasih tanda bahwa saya tidak melaksanakan sholat tepat waktu. Dan itu berlaku selama berbulan-bulan. Dan mulai dari itu, saat dalam bulan Desember, saya akan koreksi diri saya. Oh, ternyata dalam 1 bulan saya terlambat sholat itu sekian kali. Dalam 1 bulan saya sekian kali. Kalau kita sudah, artinya kita tidak mesti lagi mencatat, maka sangat bagus. Tetapi kalau kita pelupa, atau kalau kita jangan sampai lalai, maka alangkah bagusnya kalau dicatat untuk bisa mengoreksi diri kita, termasuk dengan membaca Al-Quran. Apakah diri saya hari ini sudah pernah membaca Al-Quran dari sholat subuh sampai dengan sholat isya? Apakah saya sudah pernah membuka Al-Quran? Jangan sampai saya belum pernah membaca walaupun hanya 1 ayat. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa ketika membaca 1 ayat di luar bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan 1 huruf 10 pahala kebaikan. Begitu banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah, tetapi begitu banyak kelalaian yang kita lakukan. Nah, yang keempat, Kak, sudahkah hati kita itu bersih dari, yang ketiga, sudahkah lisan kita dijaga dari ghibah dan dusta? Apakah kita sudah menjaga lisannya kita? Kalau kita sudah menjaga, maka evaluasi diri kita. Alhamdulillah, lisan saya bulan ini tidak pernah berkata kotor. Alhamdulillah, saya tidak pernah marah-marah kepada orang lain. Alhamdulillah, saya masih bisa mengontrol emosi saya. Alhamdulillah, saya tidak pernah marah istri. Alhamdulillah, saya tidak pernah marah anak. Contoh misalnya ya. Atau dalam 1 bulan, oh ternyata di tanggal ini saya telepon istri, saya marah. Padahal istri belum nanya. Suami sudah marah. Nah, itu jadi introspeksi dirinya. Kita muhasabah ya, muhasabah diri kita ya. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang tidak enak, yang kita mengucapkan kata-kata kotor, mengucapkan kata-kata tidak senonoh terhadap orang lain, terhadap keluarga, terutama terhadap istri kita atau terhadap suami, bahkan kepada anak-anak. Karena lisan itulah yang akan membuat kita menjadi tidak bahagia. Kenapa? Karena dengan lisan itu akan menjadi, orang lain itu akan merasa dirugikan. Kita juga rugi dengan kata-kata kotor, dan orang lain juga merasa dirugikan. Maka muhasabah itu penting untuk diri kita, agar kita bisa membentengi diri kita. Maka perbanyak istighfar. Ya, perbanyak memohon ampun kepada Allah. Insya Allah dengan banyak memohon ampun, insya Allah kita akan mendapatkan yang namanya takwa. Ya, dan yang terakhir, Kak, sudahkah hati kita bersih dari iri, bersih dari dengki, bersih dari sifat sombong? Jadi iri, dengki, sombong itu komplit. Kalau itu yang dipakai, maka astagfirullahalazim. Sedikit-sedikit kita iri dengan orang. Ya, kalau iri yang baik boleh, Kak. Iri yang baik yang mana, Ustazah? Iri yang baik itu contohnya hafalannya dia lebih banyak daripada saya. Saya iri dong. Maka saya harus memotivasi diri saya untuk bisa menghafal lebih banyak dari dia. Itu namanya iri yang baik. Jangan sampai kita iri kepada dia karena dia membeli sesuatu yang mahal dan kita yang demam. Misalnya dia membeli handphone yang lebih mahal dari kita.
Oh lihat, ya Allah dia handphonenya baru. Oh tunggu sebentar juga saya akan beli yang lebih baik, yang lebih baru. Dan saya tunjukkan bahwa saya bisa. Nah itu irinya masuk, sombongnya masuk, dengkinya masuk. Maka nauzubillah min zalik. Maka dari itu kita harus selalu mengintrospeksi diri kita. Nah, terkadang kita terlalu sibuk menilai orang. Ya, sangat banyak di antara kita itu sibuk menilai orang sampai lupa bercermin pada diri sendiri. Kita mudah melihat kesalahan orang lain, tapi sulit melihat dosa-dosa kita yang lebih besar. Betul sekali. Jadi, karena kita sibuk dengan orang lain, maka kita tidak terlena melewatkan padahal diri kita ini sangat kurang. Maka untuk muhasabah diri kita itu bagus, maka mohon untuk lebih banyak mengoreksi diri kita. Jadi sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, hisablah dirimu sebelum kamu dihisab di akhirat. Timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari besar saat segala amal ditampakkan. Masya Allah. Jadi muhasabah berarti kita larut dalam penyesalan. Tapi agar kita berbenah dan memperbaiki diri. Jadi kalau kita memuhasabah diri kita itu, kita memperbaiki diri kita sesungguhnya. Ya, saya kembalikan. Ya, Ustazah. Ya, Ustazah, ini tadi ada pertanyaan dari typingan ini. Pengertian dari tahfiz dan hafiz. Iya, pertanyaan dari typingan, Ustazah. Oh gitu. Minta penjelasan. Bukan perbedaan, pengertian. Oh, pengertian. Iya. Pengertian tahfiz dan hafiz. Iya. Yang tanya, Umi, apa yang tanya? Abang yang tanya Itu yang di bawah typing. Oh gitu, Masya Allah. Masya Allah, oke. Masya Allah. Masya Allah ya, jadi luar biasa. Nah, jadi hafiz itu, kalau hafiz itu kan penghafal Al-Quran, ya. Jadi yang artinya menjaga. Jadi hafizo, ya. Hafiz itu laki-laki, hafizo itu perempuan. Itu sandangan buat yang belajar menghafal Al-Quran. Jadi kalau tahfiz itu tempatnya, ya. Kalau tahfiz itu tempatnya, misalnya pondok tahfiz Al-Quran itu tempat. Tapi kalau hafiz itu orangnya yang menghafal. Jadi beda ya. Jadi kalau tahfiz itu adalah tempat untuk kita menghafal Al-Quran. Contoh misalnya pondok pesantren ini tahfiz Al-Quran ya. Iya. Nah itu tempat. Hafiz atau hafizo, maka orangnya yang menghafal Al-Quran. Oke, lanjut. Ustazah, Masya Allah. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, boleh lagi tanya? silahkan Pak. Masya Boleh, Allah. silakan. Ini saya mohon maaf, pada yang lain mungkin banyak sekali nanyanya. Mudah-mudahan Ustazah nggak Nggak apa-apa, santai Gak aja. apa-apa, silakan. Ini kita relax nih. Misal saya senang kalau diskusian begini. Jadinya saya tidak menonton kan. Ya tadi Ustazahnya bilang tentang ketika kita bermuhasabah diri, kemudian mengingat kesalahan, kemudian dengan melakukan zikrullah. Nah kan yang umum sih yang kita ketahui zikir itu kan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, begitu. Kemudian saya pernah juga di ini ya, ketemu teman-teman cerita ya seperti bisa nggak salah satu ayat Al-Quran itu atau mungkin seperti doa itu dijadikan zikir seperti Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani itu dibaca berulang-ulang itu kan zikir ya. Ya, Berarti betul. itu bisa jadi dari bahan zikir. Sama dengan juga dikatakan kalau dulu ya, saya sering amalan ini dulu ketika pernah disampaikan ya, ketika kamu paling sering membaca Qul huwallahu ahad itu di setiap saat katanya. Saya nggak tahu pokoknya, tapi itu memang dulu sering. Jadi ketika kalau saya dari rumah naik motor mau ke tempat kerjaan gitu kan, itu saya selalu baca
Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu sampai ke tempat kantor, sampai ke tempat kerjaan, itu saya selalu baca itu. Akhirnya ketika saya berpapasan dengan teman tegur saya di motor, saya cuek aja, saya nggak bakalan dengar gitu. Karena saya lagi larut dalam membaca itu. Zikir Gitu, itu. kan. Ya, Masya Allah. Nah, sekarang ada lagi katanya seperti ya itu kan doa. Rabi sadri, Rabi apa? Itu kan doa. Rabi sadri wa sirli amri wal qur'ani ya qul itu kan doa. Tapi katanya boleh dibaca berulang-ulang, itu menjadi zikir katanya. Apakah itu boleh, Ustazah? Boleh Kak, boleh sangat. Boleh. Jadi zikir itu, ayat-ayat Al-Quran itu mau dijadikan zikir, itu malah lebih baik. Karena kenapa? Karena itu akan menjadi obat. Termasuk dengan ayat yang doa Nabi Ayub alaihissalam. Ya. Jadi itu saya termasuk orang yang selalu pakai itu zikir Kak. Karena itu untuk untuk mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Karena Nabi Ayub alaihissalam waktu diberikan penyakit oleh Allah, maka dia baca doa itu, jadinya sembuh. Yang anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin, itu bisa dijadikan zikir. Apalagi dengan Robbi shrah sadri wa yassirli amri sampai seterusnya. Bahkan zikir itu bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan ini satu pengalaman buat saya ya. Saya pernah, jadi ini mungkin saya berbagi pengalaman buat teman-teman ya. Jadi saya pernah melewati satu tempat, dan tempat itu sudah dikepung oleh polisi. Jadi pada saat itu ada tilang gabungan, istilahnya tilang gabungan. Saya posisi motor saya, karena saya bawa motor, karena lagi musimnya asik bawa motor, jadi saya bawa motor. Sementara motor saya itu pada saat itu saya belum bayar pajaknya. Masya Allah. Jadi memang Allah memberikan pertolongan kepada hambanya yang betul-betul membutuhkan. Ketika kita baca zikir ini, maka insya Allah Allah akan melindungi kita dari berbagai persoalan, termasuk dengan saat itu yang saya alami. Jadi saya posisi tidak memiliki surat-surat yang lengkap lah istilahnya, karena saya belum bayar pajak. Maka mulai dari saya bahkan tidak lihat ada orang yang menilang pada saat itu. Lah ternyata saya sudah di tengah-tengah penilangan. Saya hanya terlarut, sama dengan Kak Nurdin tadi mengatakan, bahwa saya karena larut dengan membaca surat Al-Ikhlas, sampai saya tidak melihat teman-teman yang ada di samping. Nah, termasuk saya hanya membaca, karena kalau di atas motor saya sudah terbiasa dengan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lanjut dengan anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin, dan saya sering melanjutkan dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah. Dan saya tidak kena tilang. Saya berada di tengah-tengah, dan saya baru sadar bahwa ternyata orang pada ditilang. Maka dengan sendirinya saya memarkir motor saya di depan polisi yang menilang, dan saya tidak ditanya satupun. Karena saya punya pengalaman yang seperti itu, maka saya tinggalkan motor saya di situ, dan saya pergi ke suatu tempat, ya, meninggalkan motor, karena saya pernah dengar bahwa ketika kita dalam keraguan-raguan, maka kita tidak boleh melanjutkan perjalanan itu. Maka karena saya ragu, jangan sampai saya lanjutkan perjalanan saya ditilang, maka saya simpanlah motor saya di tengah. Maka sampailah maghrib saya kembali motor saya, alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Dan itulah luar biasanya zikir. Dan saya jujur saya pernah praktekkan itu. Dan lanjutkan Kak zikirnya, itu luar biasa. Apalagi masuk ya di atas kendaraan, Kakak berzikir di atas kendaraan sampai di tempat kerja, bahkan masuk di tempat kerja, itu perlindungan Allah yang luar biasa. Silahkan dilanjutkan. Oke, ada lagi Masya Allah. Allah. Iya, silakan yang mau bertanya lagi, masih ada waktu 15 menit lagi sebelum Ustazah nanti bersiap-siap untuk sholat maghrib. Ya. Itu Mumi. Boleh, silakan Mbak. Silakan Mbak Nur, Bang. Nggak kedengaran suaranya. Saya. Gini. Oh ya, sudah. Manur silakan. Masya Allah, ternyata Mama Nur juga hadir.
Ya, Umi, ini masih Ya. seputar tentang bacaan Al-Quran, Mm-mm. Al-Quran ya. Ini di sini saya mendapat di grup kami ada majelis taklim. Pembagian juz tuh melalui masing-masing masing-masing gitu. Jadi bacanya tuh nanti kita masing-masing, tapi nanti store-nya di grup. Apakah itu tuh menurut pendapat kamu itu bagaimana? Oh ya, Karena yang setahu biasa. saya Mm-mm. huruf yang dibacaan yang maksudnya dibagi juz ya Bu. Iya, biasanya bagi-bagi terus, masing-masing bertanggung jawab dan selesai baca masukkan di grup. Nah, itu kan kita tidak tahu, sedangkan satu ayat dibaca salah kan termasuk pengertiannya. Nah, itu yang saya mau tanyakan, apakah menurut Umi itu bagaimana? Nanti saya berikan di teman-teman bisa ini. Hasilnya itu saja. Bu Nita, bisa dirangkumkan? Gimana tadi? Coba ulangi lagi. Maaf, kurang nyimak. Maksudnya Coba ulangi lagi Mbak Nur. pertanyaannya tuh Suaranya hilang-hilang timbul ya. Iya, Suaranya makanya. timbul Mama Nur. Nggak terlalu jelas. pembagian juz masing-masing pembagian juz di dalam majelis taklim maupun auli. Jadi maksudnya pembagian juz itu apakah dibolehkan atau bagaimana? Sedangkan Oh ya, Al-Quran Dalam itu kan membaca Al-Quran. oh ya ya. Pembagian Oke, juz. ya wes. Iya. Heeh. Ya. dan nanti setelah satu juz dibaca selesai, taruh ke grup. Apakah itu menurut pendapat Umi itu bagaimana? Oke, siap. Mm-mm. Kalau itu menurut Umi. Oke, baik. Terima kasih Mama Nur, Masya Allah. Jadi, Mbak Nita, semua teman-teman Aumi, ini Mama Nur ini orang Nusa Tenggara Timur, tetapi ada di Kabupaten Alor. Jadi Nusa Tenggara Masya Timur Allah. ada Kota Kupang, ada Mbak Nita di Ende, dan beliau ini ada di Alor. Masya Allah. Ini jemaah Masya Allah. saya. Salam kenal, Bu. harinya live. Masya Allah. Alhamdulillah bisa ikut gabung dan termasuk ada anak saya tuh di bawah tuh. Ada anak saya tuh yang bertanya tadi tentang Hafiz. Hafiz, iya. Ya itu anak-anak saya. Jadi alhamdulillah ya. Jadi di majelis taklim itu saat ini karena begitu sibuknya ya. Jadi begitu sibuknya dunia sehingga jadi saya tuh biasa katakan begini, karena kesibukan dunia sehingga Al-Quran pun kadang dibaca masing-masing di rumah, baru di store di grup bahwa saya sudah membaca. Contoh Ibu Nur misalnya, Mama Nur misalnya dapat juz 1 sampai juz 3. Jadi dalam 30 juz itu sudah dibagi rata, misalnya 30 orang. Dalam satu majelis taklim 30 orang masing-masing mengasuh satu juz. Nah, bagaimana itu? Baik-baik saja. Sepanjang itu dibaca betul-betul sesuai dengan yang diamanahkan. Jadi itu kembali ke amanah. Kalau diamanahkan untuk membaca Al-Quran per juz di rumah, maka benar-benar dilaksanakan. Kalau benar-benar dilaksanakan, itu berarti luar biasa. Itu Masya Allah pahalanya. Maka itu termasuk bisa jadi menjadi muhasabah diri kita bahwa dalam setiap hari ketika saya bisa aktif di majelis taklim dan bisa menyetor ya, dan bisa menyetor berbagai macam ayat atau satu juz dalam satu hari, maka itu termasuk pahala yang diberikan adalah pahala kebaikan oleh Allah. Maka itu luar biasa, benar, mantap. Dilanjutkan. Maksudnya gini Umi, maksudnya gini Umi. Memang masukan jawaban Umi sudah tepat ya Umi. Itu saya juga menjelaskan kayak gitu. Cuman maksudnya gini, bacaan mereka tuh kan masih jatuh bangun. Makhrajnya tuh kan belum. Terus apakah mereka sudah dikasih masing-masing berapa juz? Ya, apakah
bacaan yang baca itu salah misalnya apa itu tanggung. Oh, gitu. Oke, paham. Nah, jadi begini, Mak Nur. Jadi begini, kalau mereka punya bacaan itu masih tertati-tati atau bahkan belum bisa sesuai dengan makhrajul hurufnya, maka dianjurkan kepada majelis taklimnya agar belajar offline. Jangan belajar seperti itu masing-masing ya. Jadi ada belajar masing-masingnya dan ada belajar offline-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa offline, maka offline dulu di dalam 1 pekan itu ada offline, baru diberikan tanggung jawab untuk dia membaca selanjutnya. Karena Allah sudah bilang ya, bagi orang yang mau belajar yang belum fasih membaca Al-Quran, maka dia diberikan 2 pahala kebaikan. Satu pahala karena keinginan untuk belajar, yang kedua pahala membacanya. Kalau kita meragukan ya, misalnya dia bacaannya belum bagus, tapi dia diberikan kesempatan untuk membaca. Nah, jangan berikan banyak-banyak. Tetapi tugasnya sebagai ketua majelis taklim itu harus mewajibkan untuk dia belajar offline, harus ke masjid belajar atau ke rumah supaya bacaannya tambah bagus. Seperti itu. Jadi adalah yang tanggung jawab untuk belajar offline-nya Manur ya, untuk memperbaiki bacaannya. Jadi kalau diberikan amanah terus bacaannya tidak fasih, kan pasti juga dia tidak baca sampai selesai. Gitu ya. Terima kasih untuk penjelasannya. Iya, makasih Mam sayang. Selalu ya Umi. Ya, Mbak Nita? Iya, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ada. Silakan. Iya, pertanyaan terakhir ya sebelum doa penutup. Silakan Bang. Jadi tadi kita Umi bicara tadi, saya tertarik ya. Begini, saya baru ingat tadi ketika masalah sholat. Nah, jadi ada kan panjang perjalanan itu, banyak berjalan itu banyak ilmu loh. Jadi ada di suatu perjalanan saya bertemu dengan majelis dan mengatakan di dalam sholat itu ada beberapa syarat sah sholat. Nah, kemudian untuk imam juga seperti itu. Nah, seperti yang disampaikan tadi, ketika seorang imam itu tidak fasih dalam membaca, harus fasih dalam Al-Quran itu, terutama. Di sini sudah azan Kak. Oh iya, Kita udahlah. azan dulu ya, baru kita lanjut. Sudah. Izin Ustaz. Ya, terima kasih banyak ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Nanti biar saudara kita di sini nanti Sabar dengar azan dulu Mbak Nita. Siap. La ilaha illallah. Izin saya ambil air putih ya, saya berbuka puasa ya. Siap Ustazah ya Allah. Siap Ustazah. Itu azan maghrib Masya asar. Allah. Maghrib. Oh. Di NTT udah jam 6. Oh, udah itu di NTT.
Iya betul saudaraku. Iya Kak, di NTT, Masya Allah. Beda 2 jam ya. Masya Allah. Iya. Saya bingung ini tempat saya masih jam 4 kan gitu, setengah 5 ya. Iya. Kita ini ada yang bisa bimbing doa penutup nggak? Ini Ustazah kan mau siap-siap sholat maghrib, kan waktunya sempit nih, nggak Baik. takut nggak keburu Silakan nanti. Kak. Alhamdulillah Ya, saya sudah silakan. air putih. Silahkan Kak lanjutkan. Kita sambil tunggu Ya. iqamah. Iya, terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir tadi, nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, atau hari Sabtu nanti. Insya Allah Sabtu Minggu kita rutin kajian lagi. Karena sudah memasuki waktu maghrib di tempatnya Ustazah, sebaiknya kita langsung aja untuk membacakan doa penutupnya Ustazah. Baik. Alhamdulillah. Ya, Kak Nurdin mohon maaf ya. Insya Allah kita akan jawab pekan depan ya, insya Allah. Baik, kita doa mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama membaca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi madida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.